Ustaz. Oh, assalamualaikum. Kali ini kami akan mengunjungi beberapa tempat-tempat ibadah para orang-orang soleh terdahulu di Kota Tarim. Oh, ya Allah. Apa makbara boleh? Iya. Habis Rijis. Sebentar lagi kita akan tiba di tempat kholwatnya Sayyidina Imam Al-Faqih Al-Muqaddam. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini insyaallah saya dan Ustaz mau ke tempat ibadahnya Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam bersama para Ustaz. Sebelum kita ke atas kan orang harus tahu siapa itu Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. Silakan lu. Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Beliau adalah sosok Al-Faqih Muqaddam. Faqih Muqaddam yang didahului ya guru ya. Dan beliau sangat ma'ruf Ustaz. Iya. Pokoknya beliau di kalangan Bani Alawi Sangat dijadikan panutan. Karena Itu beliau itu apa satu tempat apa tuh? Yang diseng-seng itu Sat. Itu seng tuh, itu seng apa tuh? kayaknya air kayaknya guru ya. Itu seng-seng. Air kalau Kayaknya kambing. masa kambing turun gunung di situ. Iya. Patahan kakinya nanti. Kamu ini jago. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Jadi tempat ibadah atau tempat berkholwat para ulama kebanyakan di tempat di atas gunung karena ingin menjauhi keramaian dunia agar memang lebih fokus untuk beribadah kepada Allah. Jadi ini jalannya seperti ini. Jalannya agak apa nama, banyak batu-batu karena sudah peninggalan lama. Capek. Mana lu? Iya, Sat.
rumahmu? Ini di bawah gunungan gitu nih. Batu ini. Ini saatnya penapangan nih, mana batu kecil. Iya, penapangan. Ini semua. Mana ini bukan? Enggak itu. Ini penapangan nih kan? Kalau nggak ada ini masih bisa kan? Antum kayak kemarin yang pasang di situ. Insyaallah. Banyak banget ramenya nih. Yang hajat nih. Hajat terima kasih. Anta ada menjual kabir. Salah satu orang dulu suka cari tempat-tempat yang khalwat yang jauh daripada kerumunan orang, karena tempat itu masih bersih daripada maksiat atau mukhalafah. Karena orang ibadah harus bersih tempatnya, badannya, dan pakaiannya. Iya. Baik bersih pada kotoran zahir dan juga bersih pada mukhalafah, kotoran secara batin. Beliau tiap malam beribadah ke tempat ini, dan beliau berpesan kepada keluarga beliau, kalau anak malam keluar rumah jangan diikuti. Beliau tahu apa yang terjadi di sini. Mungkin orang lain nggak sanggup untuk mengikuti beliau, nggak sanggup menyaksikan apa yang beliau saksikan. Ada salah satu anak beliau, Habib Ahmad, yang beliau dimakamkan di Gosam, Ahmad Syahid. Beliau penasaran, apa yang dikatakan Abah di malam-malam? Kok tiap malam keluar? Kalau sudah pakai mukadam ke rumah, diikutin oleh Habib Ahmad. Sampai di tempat agak sepi sudah jaga para penduduk, dia mulai bertasbih. Dia mulai bertasbih dan berzikir. Alam sekitar beliau, batu-batu, tanah dan lain ikut juga bertasbih. Anak beliau melihat kejadian itu, nggak sanggup dan terasa dahsyat atau apa, pingsan. Misalnya di tempat yang kita mampir tadi, Masjid Ahmad. Di situ tempat pingsannya Habib Ahmad bin Pakai Mukadam. Saya Pakai Mukadam nggak tahu apa yang terjadi bareng beliau. Jalan sampai ke sini beribadah sampai akhir lahir pagi hari, belum pagi pulang ke Terimba. Kalau ditanya, melihat ada seseorang terbaring di jalan, dikasih melihat anak dia dibangunkan, ya Ahmad Gum, kenapa kamu mengikuti anak, kenapa dia tidur di sini? Kata Habib Ahmad, anak tadi malam pingsan ketika melihat alam atau dunia semua bertasbih, batu-batu bertasbih dan berzikir ketika antum mulai berzikir. Ketika itu anak nggak tahan pingsan. Setelah saya pada, oleh karena itu aku melarang kalian untuk mengikutiku di waktu malam, karena mungkin kalian tidak bisa melihat yang apa aku lihat. Setelah itu nggak ada lagi keluarga beliau yang ngikutin beliau waktu keluar malam. Kita sini semoga kita mendapatkan kata ulama apa sampai alam wali, terus senantiasa diturunin rahmat, karena arwah beliau terus bolak-balik ke tempat ibadah beliau, dan Allah Ta'ala terus menerus turun di bait. Kalau kita jalani, semoga kita mendapatkan sebagian nasib daripada rahmat itu dan berkat. Semoga kita mendapat manfaatnya. Mendapat nasib guru. Nasib bagian jatah. Manis. Dan kita juga mengikuti jejak beliau di sini. Saya cuma untuk beribadah atau berdoa beberapa saat. Semoga kita dapat mengikuti jejak beliau sampai akhir hayat kita, dan juga dapat mengikuti jejak beliau sampai ke surga. Menghadiri majlisnya hadrahnya Sidul Muslim sallallahu alaihi wasallam. Kepada hari Nabi sallallahu alaihi wasallam. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء
مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. Alhamdulillah, setelah berziarah ke tempat ibadah Sayyidina Fakil Muqaddam, sekarang kita mau ke tempat ibadah dari Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Beliau adalah sahib ratib Al-Haddad yang sangat terkenal sekali, bahkan hampir di setiap penjuru Indonesia membacakan ratib beliau, Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Sama, jalannya juga banyak batu-batu karena peninggalan zaman dahulu. Tapi alhamdulillah kita masih kesempatan untuk bisa berziarah ke tempat ibadah beliau. Terus hitam banget ya. Kalau di begini nggak ada kayak batu-batuan dulu banget. Tapi di dalam Tutup sama batu-batu. mana ya gunung tempatnya di sebelah gunung sana. Baru gua pertama ke sini kali Pito. Mana? Baru gua pertama kali ke sini. 2 kali. Tapi gunung ini kalau memang ada kok. Gunung ini dari sejak kapan? Gak mungkin cuma 5 tahun, 6 tahun dulu, gak mungkin. Gunung ini udah dari puluhan tahun atau mungkin ribuan tahun kayak gini. Kalau dia dalam ribuan tahun, otomatis dia menyaksikan wujud-wujud atau orang-orang yang berjalan di sekitar kota sini. Siapa yang berjalan ke kota sini? Yang pengen dekat, ya kan, guru-guru kita, Rasulin. Sebelumnya lagi kayak Imam Haddad, yang dan sebelumnya lagi Idrus, sebelumnya lagi Sugaf, sebelumnya lagi Fakil Muqaddam. Kalau kita mau runtut lagi Nabi Hud, ya kan, Nabi Saleh ala Badr riwayah dan nabi-nabi yang lain, Nabi Sirjis, Nabi Hamdalah, itu kan para orang-orang salihin. Nur mereka pasti melekat, karena mereka menyaksikan orang yang bercahaya, maka nurnya akan menempel di gunung-gunung ini. Kalau kita menyaksikan gunung ini, masyarakat kita, kemenangan kita, pemikiran kita bilang, oh ini cuma gunung batu, yang akan mendapatkan rasa panas, debu, dan nggak murtah, apa nggak enak dipandang. Tapi kalau kita memandang gunung ini dengan pandangan, oh gunung ini telah menyaksikan wujud solehin, para orang soleh, para mukarram, para aulia, dan mungkin para sahabat dan nabi, maka kita akan mendapatkan pantulnya pada cahaya-cahaya mereka yang telah menempel di gunung-gunung dan batu-batu ini. Itu contoh perumpamaan masyarakat. Jadi kita setiap orang tergantung gimana ya cara mindsetnya, gimana cara pandangnya, gimana. Kalau dia cuma menang zahir, dia akan mendapatkan zahir. Kalau dia menang secara batin, dia akan mendapatkan batin dan al-hasad manawa. Itu percontohannya pada masyhad. Pernah suatu ketika Habib Umar waktu ziarah Yahud, lupa apa khas atau samar malam-malam, kadang-kadang Habib bikin jasa sama tolaba. Ada yang nanya, iya Habib, kita sering mendengar al-madad ala qadri masyhad. Apa penjelasannya? Mungkin tolong jelaskan kepada kami. Apa maksud masyhadnya? Kata beliau, contoh yang
setelah beliau panjang kita ini itu kata beliau contohnya jasa kita sekarang ini. Kalau kita cuma menganggap ini jasanya Umar bin Hafid bin Muhammad bin Salim, kita cuma bisa duduk sama anak. Kalau kita menganggap ini jasanya di rehab atau di rumahnya Nabi Lahud, di halaman rumahnya Nabi Lahud, kalian akan mendapatkan berkat dan madad daripada Nabi Lahud. Dan kalau kita memandang secara jauh lagi, Nabi Hud adalah naibnya Rasulullah SAW, naibnya Muhammad SAW. Maka kalian akan mendapatkan madad dari Nabi Lahud dan juga madad daripada berkat daripada Nabi Rasulullah SAW. Semuanya tergantung kalian. Itu makna daripada Quran Halim ketika tanya al-madad ala qadar masyhad. Itu tergantung kita jangan pandang lahirnya. Kalau ini kan sebagai orang murtad memakai tempat buat santai masak apa itu nasib mereka, bagian mereka. Kita seharusnya lebih dari itu bagi kita buat cuma untuk sesuatu yang lahir. Kita ngambil berkat ke sini untuk suatu batin yang semoga bermanfaat di dunia dan di akhirat. Kata ulama kan, Ar-Rajab syahr bazar, wa Sya'ban syahr syaqi, wa Ramadan syahr hasan. Rajab bulan untuk menanam bibit dan Sya'ban untuk menyiramnya supaya berkembang dan memeliharanya, dan Ramadan bulan untuk memanen tumbuhan itu. Kita mulai awal Rajab dengan semoga ziarah kita ini menjadi bibit yang bermanfaat. Amin. Ini sebagai awal di bulan Rajab. Amin. Oh, berrajab. Ya, dengan menziarahi tempat-tempat salihin, ma'abad orang salihin. Semoga ini menjadi bibit yang unggul, yang bagus buat kita menyambut bulan Ramadan. Oh, jadi ini maksud tujuan kita hari ini, Guru ya? Saya baru tahu setelah antum tadi barusan ngomongin sejarah. Salah satunya, Guru ya, karena pas bertepatan satu Rajab kan. Sampai di sini dulu vlog kita kali ini, dan nantikan vlog-vlog kita yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Amin ya Allah. di akhir nanti. Amin. من هموم واستغالي فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا كريم الوجه قسني قبل أيام